Apa sih Kak Yuni? Tak lain tak akan gitu ya Bapak ya. Kita akan bahas mengenai duplicate account. Kita sih Ah, lebih kayak reminder dan juga kita akan bahas kayak beberapa case gitu ya. Oh ini kadang-kadang bingung itu termasuk duplicate account atau enggak ya? Kadang-kadang ada betul, klien yang masuk ke betul. tim conduct juga nih Yes, kakak. Jadi betul. biar lebih clear kalau cuma baca misalnya pasal-pasal yang ada di Bosen, ya, panjang terus nggak ngerti yang nggak ini ngerti. maksudnya. Iya, makanya memang judulnya duplicate account, di mana memang sering banget kita bahas, ya kan? Tapi Sering kali banget ini kita kak. akan coba menguliknya dari beberapa kasus-kasus yang terjadi yang mungkin kayaknya nggak kepikiran kalau itu duplicate account itu. Account benar. Ya sudah, kalau gitu kita lanjut saja. Lanjutkan Papi. Kita lanjutkan ya perjuangan kita siang hari ini. Memberikan training ke teman-teman sekalian. Oke. Apa nih? Enrollment. Enrollment. Jadi pendaftaran member baru atau brand partner baru di Young Living. Ini merupakan kata kalau istilah Papi sih nafasnya Bener banget loh, dari enrollment. direct selling ya Kan, Papi kan, ya. kan istilahnya gini ya, kalau kita bilang Hmm, apa sih yang harus tiga hal yang harus dilakukan, empat hal yang harus dilakukan. apa tuh Papi? Ah, pertama enrollment, kedua enrollment, ketiga enrollment, ke reaktivasi. Oh iya, jadi tiga enroll dan satu Tinggal re-enrollment dan reaktivasi. reaktivasi karena menurut saya memang kalau kita mau tumbuh dan berkembang di direct selling, enroll itu kunci utama. Kalau kita nggak enroll, siapa yang mau kita aktifkan? Siapa yang mau kita reaktivasikan? Benar. Siapa yang mau kita bina? Ya kan? Nggak ada loh. Dan Berarti enrollment lah yang paling benar. penting. Ujung-ujungnya ya balik lagi ke OGV-nya kakak-kakak sekalian juga nantinya kan. Bener. Impact-nya ke sana nanti tetap. OGV-nya makin gede berarti Cuannya makin gede. Ranknya makin tinggi tinggi. Terus ya, dapat ya. apa lagi kalau ranknya tinggi? Dapat Yang kamu penting banyak kemarin? benar nanti dapat yang namanya benefit-benefit lain misalnya silver retreat misalnya Oh. atau mungkin teman-teman join namanya challenge-challenge yang ada yang living kita baru selesai nih dan akan mau berangkat nih namanya leaders camp Wow. ke Thailand ya Yeay, mudah-mudahan teman-teman di sini ikut ya, bisa ikut paling nggak kalau misalnya nggak ikut ya ke Thailand, mungkin next pasti challenge next lagi challenge kita ya ada jalan-jalan itu selalu ada di menunya yang yang living. living jadi Nah, teman-teman jangan sampai terlewatkan nanti untuk next next benar. challenge-nya. Nah, enrollment Oke. ini apa sih Kak Yuni syaratnya? Benar. Jadi kalau kita ngomong bahas enrollment, tapi berarti pendaftaran. Nah, di yang living sebenarnya ada beberapa syarat. Kalau kakak-kakak yang mendaftarkan prospeknya kakak-kakak semuanya menjadi brand partnernya di yang living. Yang pertama, otomatis kita akan informasikan beliaunya harus warga negara Indonesia dengan minimal umur 18 tahun. Jadi teman-teman mungkin, oh ada anak muda yang memang jiwa dia pengen bisnisnya tinggi gitu ya Pak ya. Hmm, Tapi dia baru berumur misal 17 tahun dan dia sudah memiliki KTP. Nah, udah punya KTP udah KTP 17 benar. Tapi sayangnya di yang living sendiri batas minimal umurnya tuh nggak harus harus di 18 18 tahun. tahun. Oke, aksi-aksi. Tapi ya kalau 17 tahun tadi udah punya KTP, pastinya tadi ya memiliki IKTP atau kartu tanda penduduknya ya. Tapi Untuk tetap harus syaratnya. 18 tahun, ya kan? Benar. Dan karena kita kurang lebih 99% pendaftaran kita melalui online, jadi Mhm. teman-teman pada akan masuk ke websitenya yang Living untuk melakukan pendaftaran. Jadi otomatis akan ada kolom-kolom slide data yang harus diisi. Jadi pastikan kakak-kakak pada saat mendaftarkan brand partner barunya, jangan lupa ditanyakan ke calon prospeknya atau bukan calon ya, tapi ke prospeknya lah atau yang akan didaftarkan jadi brand partner barunya, alamat emailnya yang benar Alamat email pribadinya. pribadi nanti bisa Oke. dikontak ataupun nanti kan kita banyak informasi itu yang kita lakukan melalui email ya Ah, tapi ya update jadi update yang biar nggak dilakukan via kelewat tapi juga. jangan sampai iya biar nggak kelewat juga nantinya kemudian nomor telepon Mm-mm. misalnya nih pengiriman kan mana tahu kurirnya nggak tahu daerah situ ya daerah rumahnya jadi saya kontak deh saya nggak tahu patokannya di mana nih kan Betul. dari nomor telepon sendiri kan bisa dikontak sama kurirnya oh Pak, di sini yang bener letaknya gitu kan ya. Jadi istilahnya pengiriman produknya yang living pun sampai ke tangannya si brand partner barunya. Jadi dia nggak bete dulu nih kok barang gue nggak nyampe-nyampe. Iya, Nah pada padahal saat dicek ya betul. kurang nomor teleponnya Yes. pasti atau salah nomor teleponnya ya. Nah, terus Kemudian alamat utama sesuai KTP. Jadi di yang living itu ada kategori kolom itu
alamat billing namanya Pi, atau alamat, nah ini diisi dengan alamat sesuai yang ada di kartu yang tanda penduduk atau KTP-nya kita. Kemudian ada namanya alamat pengiriman, shipping address. Jadi kan kalau shipping kan belum tentu sama ya dengan alamat yang tercantum pada KTP. Jadi pastikan kakak-kakak sekalian mengisi alamat pengiriman secara lengkap dan detail. Ya, berikut misalnya ada kecamatannya mungkin ya, atau mungkin ada patokan RT RW-nya. Patokannya ada pohon jambu gede berdiri gitu. Boleh, jadi lebih detail lagi gitu ya. Jadi si kurir pengirim pun jadinya langsung, oh cepet nih, saya tahu nih daerah ini dan tahu patokannya. Kemudian ya tadi ya salah satu otomatis syaratnya adalah membeli paket kitnya, starter kitnya yang living gitu ya. Masuk sebagai brand partnernya yang living. Oke, jadi udah jelas nih ya, enroll tadi, habis enroll berarti ingat loh ya, untuk enroll itu apa aja sih persyaratannya, karena banyak yang akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita minta, jadi alamatnya nggak benar, nomor teleponnya si upline, terus alamatnya juga alamat upline, pengirimannya juga alamat upline, pokoknya semuanya jadi punyanya upline-nya kan. Jadi kita kan bertanya-tanya kenapa alamat ini dibagi ke 10 atau bahkan lebih brand partner di bawahnya gitu. Jadi bagaimana kita mau menginformasikan ke orang ini. Jadi pastikan semuanya adalah milik pribadinya si orang yang didaftarkan. Terkait ya. Betul. Dan ini dia. Terkait dengan itu tuh, Kak Yuni. Ini yang mungkin kalau dibaca sama kakak-kakak brand partner panjang, terus itu kayaknya singkat saja gitu ya. Bahwa pengertian sendiri dari ini di pasal kita ya 4.3, judulnya adalah motif keuntungan dalam praktik lebih dari satu akun dan akun duplikat. Kalau tadi kita bilang kan di depan kan untuk menjadi brand partner yang living kan teman-teman harus punya KTP gitu tapi ya. Ya secara kenegaraan sendiri kan bahwa satu individu yang sudah berumur 17 tahun dapat mendapatkan kartu tanda penduduknya. Ya udah ya sebenarnya. Nah, teman-teman, jadi kan sebenarnya dari situ aja kita udah tahu nih bahwa kita punya satu identity, berarti kan di Young Living teman-teman hanya bisa punya satu nomor keanggotaan atau kita sering sebutnya dengan brand partner ID gitu ya. Nah, itu kan kita udah satu garis bawahi ya Pak ya di dalam paragraf ini bahwa seorang brand partner tuh dapat hanya memiliki satu akun brand partner aja di Young Living. Sampai kapanpun, pokoknya selama sekali dia daftar Young Living, dia harusnya hanya bisa punya satu nomor akun aja. Betul. Nomor ID maksudnya. Betul. Ya. Nah, kemudian kan ada lagi ternyata karena sudah dibilang hanya boleh satu akun yang kita kelola di Young Living, jadi kita dilarang atau tidak diperkenankan untuk membuat akun duplikat gitu atau akun duplikat dengan tujuan. Nah, tujuannya sendiri gini, mengubah dari sponsorisasi, kemudian memanipulasi program kompensasi dan juga atau menyalahgunakan perjanjian dengan cara apapun. Jadi hal-hal yang istilahnya memang melanggar secara perdataan ataupun mungkin ya bisa jadi kriminalitas juga sebenarnya Pak kalau secara kenegaraan. Pemerintahannya gitu ya. Jadi emang ini kalau kita kaitin dari enrollment tadi ya teman-teman, ini rentan sekali untuk terjadinya motif keuntungan ini karena kan pintu masuknya ke Young Living itu adalah dari enrollment. Dan enrollment itu tadi kan diminta berbagai data itu ya termasuk KTP. KTP itu ada nomor. Jadi si KTP ini seharusnya merujuk ke satu orang dengan nomor KTP tersebut. Nomor unik ya Pak ya. Nomor unik dan nomor unik KTP itu seharusnya merujuk ke satu nomor brand partner. Jadi selama KTP-nya itu, nomor uniknya itu, nomor brand partnernya ya itu mau sampai kapanpun. Nggak boleh dirubah-rubah, ya kan? Benar. Harus itu saja terus. Nah ini yang kemudian dari sinilah cikal bakal munculnya duplikat account itu. Makanya kita juga punya peraturan mengenai duplikat akun ya Bapak. Betul sekali. Nah, kita akan bahas secara singkat ya. Ada 4 kategori nih Papi yang termasuk dengan duplikat account. Kita langsung aja. Pertama, tadi mengelola multi akun, kemudian akun suami istri, kemudian perpindahan sponsor, dan juga mendaftarkan perusahaan atau korporasi.
Nah, ini dengan tujuan, nah tujuan lagi kan, dengan tujuan tertentu. Nah, yang banyak kita lihat ya ini nih memanipulasi bonus dan atau commission, kemudian mengubah garis transaksi yang sudah ada di bentuk sebelumnya. Jadi 4 kategori ini mulai dari mengelola multi akun suami istri, perpindahan sponsor, mendaftarkan perusahaan atau korporasi. Yes. Kalau kemudian ada tujuan untuk memanipulasi bonus, terus mengubah garis sponsorisasi, inilah yang disebut dengan duplicate account. Ya. Oke, siap. Berarti udah paham nih teman-teman kayaknya nih. Terus kemudian, Oke, kita akan bahas satu persatu ya, Papi. Tadi kan duplicate akun ada 4 kategori. Kita mulai dari yang pertama ya, mengolah multi akun. Nih, kalau teman-teman bisa lihat di layarnya, ada si brand partner A nih, Papi. Kemudian dia punya downline ya kita sebut ya. Jadi ada di bawahnya dia daftarkan individu lain gitu ya. Ada yang bernama brand partner B, brand partner C, dan brand partner D. Nah, yang membuat ini menjadi duplicate akun, jikalau si brand partner A kita ini klik boleh, yang mengelola semua brand partner yang ada di bawahnya yang dijadikan kaki tambahan oleh brand partner A. Jadi misalnya dia mengelola akun dari si akun brand partner B, C, dan D. Boleh sekali lagi Bapak ya. Ya, misalnya dia punya akses langsung nih ke virtual office-nya masing-masing akun ini. Kemudian dia juga yang melakukan pembelanjaan untuk ketiga akun di bawahnya ini. Kemudian dia juga yang melakukan pembayaran untuk setiap kartu kreditnya si A tuh. Benar, melakukan pembayaran pasang lagi tuh di dalam orderannya. VO-nya. Nah, kemudian juga tadi kan kita bilang ada 2 tipe alamat. Nah, alamat pengiriman harusnya kan senormal-normalnya adalah milik sendiri ke alamat yang bersangkutan. Ya, nah, betul. ini ketiga brand partner yang didaftarkan, semua pengiriman ordernya itu dilakukan ke alamatnya brand partner A. Betul, tapi kalau shipping address ini sebenarnya kan ya, Yuni ya, bahwa shipping main address itu harus alamat sesuai KTP. Yes. Shipping address kita paham bahwa teman-teman kadang-kadang berlokasi tidak sesuai dengan KTP. Yeah. Misalnya dia kerja di luar kota, dia ngekos, dia apa. Dan jadi kita meminta sebenarnya paling utama adalah main address. Shipping address kalau bisa ya sama KTP. Teman kalau hal itu terjadi, ya itu sih dibolehkan gitu ya teman-teman untuk punya alamat berbeda dengan alamat KTP, tapi memang harus dipastikan, dibuktikan bahwa nomor telepon penerima dan apa sebagainya itu harusnya milik sama gitu ya. Oh, jadi kalau si A ini kemudian dia merekrut melakukan enrollment pada B, C, dan D, dan kemudian dia semua yang mengelola, walaupun dia individu berbeda loh, orang-orang itu bukan si A loh ya. Iya. Dia punya KTP yang berbeda, tapi yang mengelola itu adalah si A. Sepertinya B, C, D ini menjadi fiktif ya. Benar. Jadi kayak akun bodong yang digerakkan oleh si A. Benar. Makanya tadi kita bilang kan dia mengelola semua akun yang di bawahnya tadi untuk membentuk kaki tambahannya dia. Oh, jadi inilah ini juga termasuk duplicate akun teman-teman ternyata. Nah, ini perlu kita hindari ya sebisa. Harus dihindari karena ada tujuan untuk mendapatkan komisi dan komisi ya di sini pastinya ya. Iya. Untuk mendapatkan komisi. Oke, terus selanjutnya Kak Yuni. Oke, untuk kategori yang kedua yaitu akun suami istri. Yang living sebenarnya tidak pernah melarang. Nah, kita langsung kasih contoh aja ya Papi ya. Langsung dibuka Papi sebentar ya. Nah, misalnya nih akun utama sudah daftar duluan nih pasangannya yaitu seorang istrinya gitu kan ya. Terus dia bilang lah gitu Papi ke timnya kita misalnya ke yang living nih. Ke yang living. Pak, saya ini sebenarnya yang mengelola akun, maksudnya ya untuk mengelola organisasi yang saya punya saat ini, saya nggak sendiri loh, saya dibantu oleh suami saya loh. Boleh nggak sih dia tetap namanya tertera gitu ya? Ini pick me dia ya, pengen terlihat pick me suami. Gitu ya, even nggak di pihak office tapi kita tahu bahwa si ibu ini tidak bekerja sendirian atau si istri ini tidak bekerja sendirian, dia disupport secara penuh oleh suaminya, kan ya. Dan kita juga nggak melarang, kita malah mensupport juga kalau memang ada akun yang dikelola oleh pasangan sebenarnya Pak ya. Jadi
malah itu lebih bagus kan, karena dua orang yang bekerja kan biasanya harusnya lebih banyak, jadi ya Harapannya nih, ya yes, kan? benar ya. Jadi sebenarnya di yang lebih tidak pernah membatasi seorang brand partner untuk berkolaborasi dengan pasangannya. Jadi kita akan informasikan bahwa boleh loh ibu suaminya jadi bagian dari akunnya ibu. Nah, makanya kita sebut dengan namanya ada co-applicant. Oh, Jadi nama si suami pun akan terdata di akunnya yang living atau sistemnya yang living, bahwa memang akun, walaupun memang nama utama adalah nama sang istri ya, si ibunya ya, tapi kita tahu oh yang ngelolain ada dua orang, dua individual yang oke. ngelola akunnya. Berarti tulisannya akan gini ya, istri garis miring suami itu yang akan tertera di dalam sistemnya kita. Enggak, tetap nama utamanya tetap nama istri, tapi nanti Iya. di sistemnya kita sendiri kita bisa oke. lihat, oh Istri. beliau ada yang membantu, ada supportnya, Di support bawahnya di sistemnya. kolom aplikan dia Aplikatnya muncul nama ada suami. nama suaminya. Oh, Ya. oke. Tapi memang di secara virtual office memang tidak terlihat, tapi kita tahu nih kalau kita cek di database-nya yang living oleh tim kita, oh beliau dikelola oleh dua individu Benar. ya. Dan ini mungkin yang tambahan informasi mengenai koaplikan. Buat teman-teman di sini pasti familiar ya sama koaplikan. Ada nggak ya koaplikan? Ya, Boleh nggak tahu nggak dari 13, oh 13 jangan, itu termasuk kita ya, Ben. dari teman-teman yang ada di sini, Teman ada sudah tahu familiar nggak dengan koaplikan? Ya, jadi koaplikan itu suami istri atau istri suami. Dulu pernah ibu anak, boleh anak ibu gitu ya. sama sampai sekarang Jadi masih sampai boleh. sekarang pun boleh sebenarnya. Tapi koaplikan di sini pengertian sebenar-benarnya adalah rekan yang membantu si pemilik akun utama. Ya, dia membantu dalam hal apa? Dalam hal registrasi, dalam hal ya, dalam hal misalnya dia mendaftarkan, dia melakukan order, dia melakukan apapun itu, dia adalah orang yang mensupport. Jadi yang tetap pemilik akun itu adalah nama utama, pemilik utama. Terus koaplikan ini dia apa haknya? Ya dia cuma membantu dan mungkin akan mendapat apresiasi dari pemilik utama. Ya kan, si pemilik utama lah kalau ada acara kegiatan retreat atau transfer bonus semuanya adalah si pemilik utama. Gitu ya. Jadi ketika ada terjadi kisruh antara koaplikan, siapakah yang mendapatkan si apa namanya? Haknya untuk si nomor ID member itu di yang livingnya si pemilik utama. Tetap si akun utama. Bukan ya. kemudian si koaplikannya bisa meminta hak juga, itu tidak. Jadi tetap pemilik utama. Itu pengertian koaplikan kalau di dalam PNP, apa nama bahasa Indonesia-nya, kebijakan prosedur kita. Gitu. Nah ini koaplikan, Yun. Ini kan kita masih ngomongin suami istri ya. Benar. Dan kalau kakak baca lagi di PNP-nya yang living, sebenarnya sekarang kalau dulu harus wajib, misalnya satu akun harus gabung gitu ya untuk pasangan, tapi ternyata kita punya pertimbangan-pertimbangan lagi yang lain. Ternyata boleh loh kalau misalnya sang istri, saya nggak mau dia di bawah saya, maksudnya nggak mau satu akun gitu ya, Pak ya. Saya nggak mau jadi koaplikan. Karena dia tahu koaplikan tidak punya hak penuh seperti si pemilik akun utama. Yes, benar. Jadi si suaminya ini juga pengen menjalankan bisnis. Gimana tuh, Yun? Nah, jadi kita memperbolehkan jika memang pasangan kita ingin menjadi brand partner juga di yang living dan memiliki akun utama namanya, tapi ada term and conditionnya juga ya kakak. Jadi kita bisa daftarkan pasangan kita itu di level 1 atau maksimal di level kedua dari akun utama istri pasangan dia kita. Kalau nggak di level 1, di level 2 di mana bawahnya? Coba kamu bikin buletan lagi. Gini. Iya. Jadi kalau ini orang lain, itu suaminya boleh? Boleh. Kalau ini suaminya, boleh banget juga? Boleh banget. Oh gitu ya, level 1 atau level 2 itu masih dikatakan bukan duplicate account. Siap. Jadi ini istilahnya sudah cara yang benar dan baik kalau teman-teman mendaftarkan pasangannya di level 1 atau level 2. Tapi kan 1, 2 ini kan nggak jauh ya, jauh nggak sih? Kan cuma di bawah 1, di bawahnya 1. Iya. Kalau ketiga tuh juga belum jauh loh menurut aku. Kalau begini gimana? Nah, ini namanya indikasi dengan klik sekali lagi Pak Pikir. Teneng. Oh. Teneng. Lagi. Enggak dong. Oh berarti katanya cuma 1 sama 2. Ya. Jadi bawah 2 ke selanjutnya itu adalah duplicate account. Yes. Karena dianggap terlalu jauh dari si pasangannya. Ya. Ya. Oke. Ingat ya teman-teman, berarti kalau
kita atau kita punya downline yang kemudian dia mau mendaftarkan suaminya, dia hanya boleh di level 1 atau level 2. Katakan ketika ini si istri sudah punya 4 kaki, berarti dia harus mendaftar 4 kaki ini udah penuh nih sampai bawah. Dia harus bikin kaki baru, ya kan? Yep. Kecuali ada 1 kakinya dia yang baru sendirian nih, dia bisa taruh 1 lagi buat suaminya. Level 2-nya Di berarti level ya. 2-nya, Yes. gitu. Ini harus dalam satu organisasi yang sama ya, Pak ya. Apalagi kalau berbeda, malah tidak diperkenankan lagi ya. Oh, tidak boleh ya kita pindah-pindah suami di organisasi A atau organisasi B. Waduh, ternyata tidak boleh teman-teman. Terus kemudian apalagi nih? Nah, ini ranahnya papi nih. duplikat akun. Jadi gini nih teman-teman, ini juga bisa terjadi ya, kita bisa mengatakan duplikat akun. Kadang-kadang kan seperti ini. Ada leader A, dia punya level 1-nya itu brand partner C. Tapi kemudian sepanjang perjalanannya brand partner C nih, kemudian dia merasa tidak cocok lah, entah satu dan lain hal. Apakah dia tidak cocok dengan leader A, atau dia 5 bulan kemudian setelah dia mulai jadi senior star, dia baru sadar bahwa, ternyata adik saya itu juga yang living dan dia sudah udah silver katakan. Aku baru tahu sih kamu yang living dan kamu udah silver. Aku mau pindah ke kamu. Tapi kan nggak bisa loh, udah 5 bulan kamu di sini, kamu mau pindah gimana caranya? Ya udah deh, aku dan gini, dia ternyata nih yang B ini nih adiknya dia banget nih, atau sahabatnya, dan dia pengen pindah ke B, dari A, habis si A ini juga nyebelin katanya. Akhirnya dia nemulah akun bapaknya dia yang sudah 60, 70 tahun, 60 tahun sih hampir sama ya. Ya udah 70 tahun. Dia udah 70 tahun, tapi kan ada KTP-nya dong, bapak-bapak itu ya kan. Daftarinlah dia di sini. Tapi yang mengelola adalah tetap berpartner C, sementara dia menonaktifkan dirinya dengan tujuan nanti pada saat 12 bulan dia mati. Ya Saya kan? tidak gitu ya. Padahal Itu tetap kan aja nama brand partner D bukan namanya dia gitu kan, Papi. jadi dia tuh dia juga yang jalanin sebenarnya. Ini boleh nggak kayak begini sih? Tadi kan masuk duplicate account, nggak boleh. Ini masuk ke yang menjalankan multi akun itu ya? Bisa juga. Ya kan, itu kan bisa ke situ. Cuman dia diam-diam nih seolah-olah ada orangnya nih, padahal yang mengoperasikan semuanya ya si brand partner sih. Jadi seharusnya dilakukan apa nih Kak Yuni kalau dia, aduh gue pengen banget dipindah ke dia. Iya, sebenarnya yang living tidak mengencourage ya teman-teman pada saat teman-teman udah berada di satu organisasi dan apa yang sudah didaftarkan sebelumnya ditunjuk oleh teman-teman sendiri pada saat pendaftaran untuk pindah ke organisasi lain. Sebenarnya kita nggak pernah mengencourage hal tersebut. Makanya kita agak menyusahkan, kita hanya memberikan 1 kali teman-teman bisa pindah, yaitu ketika 5 hari pertama 5 hari pertama setelah kita daftar, kita bisa mengajukan perpindahan. Ternyata aku baru tahu adikku ada di sebelah, aku mau pindah. Kalau masih dalam range 5 hari itu masih bisa, itu kesempatan satu-satunya yang diberikan karena kita tidak mau memudahkan orang untuk pindah-pindah sponsor ataupun organisasi. Ya. Tapi kalau sudah lewat masih bisa, cuman lebih banyak lagi requirement-nya ya, persyaratannya. Berarti itu apa namanya Yun kalau mau melakukan hal itu? Teman-teman bisa melakukan namanya proses perpindahan sponsor, tapi yang secara benar dan tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah berlaku di yang living. Jadi kaidah Pak. Ya. Kaidahnya dia kaidahnya coba. Ya benar. Nah teman-teman atau kakak-kakak bisa melakukan perpindahan sponsor. Nah ini ada beberapa hal. Misalnya nih teman-teman bisa mengajukan namanya 3 apply approval. Nah 3 approval ini nanti teman-teman formnya bisa diambil dari virtual office-nya yang teman-teman punya. Ya. Nanti diambil dari situ, diisi secara lengkap dan minta persetujuan 3 apply-nya teman-teman. Nah, 3 apply-nya di tempatnya yang lama ya. Kalau dalam hal ini adalah di leader A ya berarti. Iya, kayak minta izin nih saya mau pindah gitu ya. Jadi pastiin teman-teman 3 ada persetujuan dari 3 apply approval-nya teman-teman sekalian. Kemudian tentunya akan diiringi dengan adanya pembayaran adminnya ya senilai $35. Dan kita garis bawahi bahwa yang bisa diubah di sini hanyalah sponsornya saja. Yang dirubah aja sponsornya, jadi enroll-nya ya udah. Nama sponsornya aja. Oke, yang kedua, teman-teman juga kalau misalnya nggak mau lewat 3 apply approval, teman-teman boleh namanya melakukan perubahan sponsor dengan form perubahan sponsor ya, bukan 3 apply approval ya Pak ya. Karena beda lagi formnya. Tapi dengan cara teman-teman tidak melakukan aktivitas di akunnya teman-teman
selama kurang lebih 6 bulan tidak aktif. Jadi tidak aktif di sini bukan hanya tidak melakukan order gitu ya Pak ya, tapi tidak melakukan misalnya penukaran poin, tidak melakukan namanya perubahan data. Misalnya teman-teman udah nggak aktif nih 3 bulan nih tapi bulan keempat tiba-tiba kayaknya saya ada mau mengubah alamat Atau pengiriman gitu mau redeem apa gitu. atau mau redeem apa misalnya kalau belum hangus ya, karena setahu saya akan hangus kalau tidak adalah melakukan IR kembali gitu ya tiap bulannya. Nah, itu nanti dihitung sistem lagi, balik lagi. Aktif lagi. Iya, Berarti benar. nol lagi. Nol lagi. Jadi harus ulang dari bulan pertama lagi. Benar. Gitu. Teman-teman, kalau secara hitungan manualnya kita, saya udah 4 bulan nih tidak aktif di yang living. Ternyata karena teman-teman melakukan perubahan data melalui virtual office yang teman-teman, nah itu sistem akan dihitung lagi dari nol. Gitu ya. Jadi pastikan tidak melakukan sama sekali perubahan ataupun aktivitas di akunnya tersebut gitu ya. Dan jadi setelah 6 bulan tidak aktif, teman-teman boleh melakukan perpindahan sponsor dengan tambahan biaya senilai $35. Dan saya garis bawahi lagi, yang sini yang hanya bisa diubah adalah nama sponsor saja. Sponsor saja. Nah, pilihan terakhir. Ya, pilihan terakhir ini waktu yang cukup lama tapi tidak keluar uang. Iya. Jadi teman-teman kalau memang benar-benar saya nggak mau aktif lagi deh dulu di yang livingnya, maksudnya dia melakukan aktivitas di akunnya saya selama 12 bulan berturut-turut tidak ada pembelanjaan dalamnya ataupun aktivitas lainnya. Nah, teman-teman kalau akun sudah drop, kalau kita bilangnya via auto drop gitu ya, teman-teman boleh melakukan proses namanya bukan lagi perpindahan sponsor sebenarnya istilahnya kita Pak ya, tapi melakukan reaktivasi. Jadi tidak dikenakan biaya dan yang bisa diubah selain sponsor plus juga enrollernya. Oke, berarti ini ada 3 ya. 0 sampai 6 bulan, kalau kita di tengah-tengah itu mau pindah sponsor, kita harus minta izin ke 3 upline. 3 upline ini siapa sih? Bukan hanya sembarangan, oh upline gue di atas 3 orang, tanda tangan di dalam form. Tapi adalah upline yang aktif belanja minimum 100 PV selama 6 bulan berturut-turut tanpa bolong. Yes. Ya kan? Nah, setelah di atas 6 bulan sampai 12 bulan itu yang nomor 2. Tanpa 3 upline approval, dia melakukan tidak menonaktifkan dirinya 6 bulan, kemudian dia bikin deh itu perpindahan sponsor bayar $35. Tapi di atas 12 bulan, ini yang tidak pakai 3 upline approval, tidak perlu bayar $35, dia melakukan yang namanya reaktivasi sekaligus dia memindahkan dirinya di tempat lain. Ya, misalnya. Tapi ya, tentunya kalau untuk reaktivasi sendiri kita juga punya term and condition sendiri tadi Mbak ya. Jadi teman-teman bisa langsung belanja. Minimum orderannya ada 50 PV atau teman-teman boleh pilih lagi paket starter kit. Ya. Oke. Sip, berarti itu bisa jadi duplicate account karena mencoba untuk mendaftarkan di tempat lain padahal Anda mengelola akun orang lain gitu ya. Terus ada apa lagi nih yang bisa dikatakan sebagai duplicate account? Di yang living sendiri selain kita mendaftarkan diri secara individual ya Pak ya. Jadi kita juga bisa mendaftarkan perusahaan atau korporasi atau kita sih saat ini masih terbatas di perseroan terbatas atau kita sering sebut dengan PT. Nah, ini langsung ada contohnya nih di layarnya kakak-kakak. Misalnya nih, PT Papi Oil nih Papi. Mendaftarkan diri atau sudah terdaftarlah sebagai brand partner yang living. Nah, pada saat Papi mendaftarkan kan banyak dokumen tuh yang harus diserahkan, dilampirkan pada saat pendaftarannya. SIU, PPWP, apalah. Benar. Salah satunya adalah namanya akta pendirian perusahaan gitu ya. Perusahaan. Benar. Nah, di dalam akta itu sendiri, biasanya kan banyak orang-orang yang terlibat, merupakan tak lain tak bukan pejabat-pejabatnya yang membangun si PT itu sendiri ya Pak ya. Misalnya nih PT Papi Oil atau ada namanya Papi gitu ya, atau Papi Irianto atau nama-nama lain. Nah, kita kasih contoh nih di layar kakak. Misalnya ada direksi A, komisaris B, direksi C, komisaris D. Nah, yang kita mau adalah keempat orang yang sudah tertera namanya di dalam akta pendirian si PT tadi Pak ya, mereka tidak diperkenankan lagi untuk membuat akun pribadi yang living. Jadi misalnya si akun direksi A namanya adalah saya misalnya kasih contoh siapa sih di sini, Kak Rina nih. Kak Rina merupakan direksi dari PT Papi Oil. Ada Kak Rina gitu kan ya.
Terus Kak Arina diem-diem nih tanpa bilang-bilang ke teman yang lain, dia daftarin diri dulu secara pribadinya Pribadi. dia, gitu kan ya, KTP-nya didaftarin segala macem, adalah nomor A baru nih untuk Kak Arinanya. Mm-mm. Nah, ini kita anggap sudah sebagai duplicate account karena dia mengolah berarti dua akun yang berbeda Secara PT dan secara pribadi. pribadinya. Itu yang tidak diperkenankan. Nah, kalau ini berarti apa ini Yun? Kok ketahuan nih tiba-tiba, ternyata direksi dari si PT Papi Oil, Ya. ternyata ada barusan daftarin diri loh, baru ketahuan nih karena kita nggak ngecek-ngecek banget kan siapa-siapa aja isinya nih. Ya. Terus ketahuan diapain ini? Normalnya kalau dari contohnya sendiri kan bahwa si PT-nya yang terlebih dahulu tapi yang terdaftar menjadi brand partnernya yang living. Otomatis kalau kita bilang ini multi akun, berarti kita akan informasikan bahwa akun terakhir yang didaftarkan itulah yang akan kita terminasi. Oh, oke. Berarti si direksi itu yang contohnya tadi Kak Ariana ini dia akan diterminasi karena dia nggak duplikat akun dengan si PT Papi Oil. Di lain hal, ketika teman-teman mendaftarkan PT dan mensubmit pejabat-pejabat di sana, kita biasanya akan menanyakan apakah pejabat-pejabat ini ada yang merupakan brand partner dari yang living. Kalau mereka bilang, oh iya saya sudah terdaftar sih, kita akan meminta orang yang sudah terdaftar itu untuk menterminasi dirinya. Jadi self-termination diajukan ke global. Yes. Ya kan? Setelah selesai proses terminasinya baru bisa kita lanjutkan proses pendaftaran PT Papi Oil ini. Yeah. Gitu. Oke. Nah, untuk ini semua pasti ada dong conduct meternya atau apa namanya bahasa Indonesia bahasa lainnya corrective action. Samanya bahasa Inggris juga, Babi. Tindakan korektif. Bahasa Inggris lainnya. Tindakan korektifnya. Apa sih tindakan korektifnya? Tapi sebelum kita bahas ke conduct meter, dari kakak-kakak yang di sini hadir, udah pahamkah dari empat kategori yang sudah kita ada pertanyaan jelaskan? juga. Atau benar, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat aja ya, jadi kita tahu nih. Atau ternyata domain itu begitu loh, ternyata ini ternyata nggak bisa gitu. Iya. Ya, jadi sudah boleh. jelas untuk pemaparannya kita tadi. Yes, kalau sudah jelas silahkan komentar jelas gitu. Sementara kayak gini bisa lanjutin dulu. Oke. Sampai ini udah jawab sih jelas banget, cuman itu tadi suara. Itu dari awal kan dia kayaknya visionary gitu, dia sudah tahu kan. Pokoknya ke depannya Kak, soalnya pokoknya jamnya jelas banget gitu ya. Nah, ini apa aja berarti ini conduct meternya? Sebenarnya tadi udah sempat di spill juga Kak ya. Ini ringkasannya ya. Jadi anggap aja ini recapnya ya. Jadi kalau untuk mengelola akun multi level, tadi mengelola akun yang berbeda ya. Jadi kita akan menterminasi akun yang terakhir didaftarkan dan hanya meninggalkan akun pertama yang didaftarkan sama teman-teman. Oke, nah kalau suami istri ini? Kalau suami istri tadi baik sama sudah kita informasikan juga bahwa kalau nggak didaftarkan di level 1 atau level 2 dari akun pasangan, maka akun terakhir didaftarkan akan kita terminasi juga. Termasuk kalau didaftarkan di organisasi lain? Yang lainnya, benar. Jauh sekali dari level 1 dan level 2 ya. Yes. Sementara kalau di perpindahan sponsor nih yang tadi? Ya, ini kita akan lakukan review dulu, karena ini memang nggak bisa langsung diputuskan ya. Kita akan melihat dulu bukti-buktinya dulu, pelanggarannya, kalau memang sudah terbukti, bisa jadi akan dilakukan terminasi juga. Oh, oke. Sip. Oke, mendapat operasi tadi sama ya, tapi udah dijelaskan juga ya sebelumnya ya. Berarti kalau terbukti melakukan pendaftaran akun pribadi setelah akun korporasinya didaftarkan, maka kita akan menterminasi akun terakhir yang didaftarkan, yaitu akun pribadinya. Yes, si direksi atau komisaris yang ada di dalam akta. Benar. Conduct meter ini memang semuanya ternyata ujungnya diterminasi akun yang kedua ya, tapi memang tujuannya karena kita juga nggak pengen terjadi kebingungan di dalam sistem, di dalam pendataan. Ya. Kok tiba-tiba satu orang ini ada di mana-mana ya? Dan at the end, kalau misalnya dua akun ini berjalan ya pasti akan ketahuan juga deh, misalnya dua-duanya akan pergi ke silver retreat. Ya. Nggak mungkin dong. Ya, dua-duanya berangkat ke namanya kan? Dua-duanya berangkat pasti. Kayak tadi ya, punya A, B, C, D ya, semuanya jadi silver gitu kan, saat yang sama. Nah, gitu, berarti kan memang harapan kita adalah gimana teman-teman untuk mengelola semuanya memang dengan benar dari depan, karena akan rugi pada saatnya nanti gitu loh. Apalagi sampai misalnya nih ke akun A dan B, ini duplicate account ya, ini adalah orang yang sama sebenarnya. Dua-duanya dijalanin, atau satunya sama dia, udah aku mau
ini mau aku lepas, aku gerakin yang ini aja. Sampailah dia jadi silver ya, akun kedua. Kalau ketahuan, diterminasikan si silver. Atau bisa jadi tidak akan ikut, namanya misalnya sudah 3 kali ikut silver rate, berarti eh, Dia tidak bisa. bonusnya atau benefitnya tidak akan diberikan. Nah, makanya kan sayang, mendingan ya ini aja dia gerakin, mungkin dia bisa jadi lebih dari silver, ya kan? Nah, itu dia teman-teman. Jadi diingatkan untuk selalu menjalankan bisnis yang lebih kita dengan cara yang benar, gitu. Oke. Nah, terus Kak Yuni punya case studies nih. Case studies. Otomatis kita mau interaksi nih sebenarnya sama kakak-kakak nih di kolom chatnya teman-teman, karena ini kan nanti berupa pertanyaan. Kita mau lihat dari point of view teman-teman juga, apakah kita di tempat yang sama atau di Iya apa nih, istilahnya ini ada Kak Siti, ada Kak Oke. Riana, Kak Firna, Kak Ana, Kak Lidiana, waduh Kak Lidiana, Kak Aris, oh ada Kak Aris ya namanya, Kak Femi, ada Kak Citra pun, ya. Jadi di sini coba deh mau tanya aja nih dari case studies ini, Iya. coba kita lihat ya ada case study apa sih Kak Yuni sebenarnya? Iya. Nih coba Kak Yuni. Oke, nih Pertanyaannya, case-nya kita anggap gini ya. Jadi jika seorang brand partner yang sudah tidak aktif selama 10 bulan, oke, dan dia statusnya adalah sebagai seorang istri ya, mendaftarkan suaminya di luar organisasi sang istri, apakah ini termasuk duplicate account? saya tahu. Udah jawab sama kali Diana. Alasannya Kak, boleh tahu nggak? Wah, karena juga Masuk. ini Kenapa? Lidiana nih ini emang calon-calon pemenang apa namanya Edu Games Games ya. selalu bersaing di sana dia, makanya dia cepat sekali. Alasannya apa kali Diana dia dibilang duplicate account atau Atau Kak Kak Ana. Ana? Boleh tahu nggak Kak? Pendapat Kakak. Buka suara juga boleh kalau malas ketik. Karena beda organisasi nggak boleh. Bolehnya emang gimana Kak Ana atau teman-teman yang lain? Organisasi sama kali dia juga jawab karena beda organisasi. Oh, oke. Emang yang boleh gimana kalau suami istri? Curit, cit. Ayo, dia mau buka PNP kok tebel banget katanya. Tadi dia catatannya berada level, ih gile, tepuk tangan dong. Berada level 1 tapi pakai haha, aku juga deh. Level 1 2. Keren kan sama kali dia. Nah, emang benar. Jadi kalau dia walaupun dia sudah tidak aktif 10 bulan nih, kan kadang-kadang gini nih ya, yang sering terjadi nih teman-teman di lapangan. Dia perasaan gue udah lama banget deh nggak aktif. Kayak sih ada masa tahun. Nah, bukannya ngecek dulu, misalnya ke MS atau ke teman-teman sales atau ke kondak, saya itu masih aktif nggak sih? Gitu. Karena kalau 10 bulan walaupun nggak belanja nih, nggak ngapa-ngapain, hitungannya masih aktif. Masih aktif. Dan kalau alamat email yang didaftarkan itu benar, biasanya masih akan terima namanya email blast dari yang lebih, update ya. Dari yang lebih pasti terus masuk terus. Nah, perasaan dikit kayak aku udah nggak aktif sih. Udah deh, aku daftarin suami. Nah itu sering tuh di organisasi sana satunya. Ternyata ketahuan loh gitu, dia adalah suami istri dan dia masih aktif nih si istri. Bahkan ketika si istri kita misalnya ditemukannya adalah ketika istri itu sudah lewat dari 12 bulan dan sudah drop akunnya. Cuman karena ada temuan gitu ya, kita cek, oh ini si suami didaftarin pas istrinya masih aktif loh, itu masih kita pertanyakan, suka kita email lagi nih gitu, kenapa hal ini terjadi dan sebagainya. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Kadang-kadang pun akhirnya si suami bisa kita terminasi, suruh balik tuh aku ke akun yang sudah terminasi pas udah 12 bulan itu, ya kan? Nah, nih, Karina mau nanya tuh Papi. Aduh, Karina nanyanya banyak banget. Nggak banyak, satu nanya. Giliran nanya panjang dikomplain ya Karina ya. Aku nanya. Boleh Pak ya kayak ini. Gimana ya Pak? Misalkan kita mau enroll tapi KTP-nya udah dipakai sama orang. Nah, tuh. Dan orang itu nggak merasa daftar waktu itu. Kan jadi sebel Pak. Iya sih satu. Cuman butuh mikir kan. Jadi itu memang kejadian sih. Dia mau daftar dan ternyata KTP-nya loh. Saya belum pernah daftar kok. Nah, ini perlu investigasi lebih lanjut sebenarnya. Karena
sejauh mana beliau bilang tidak pernah mendaftar, tapi misalnya nggak sengaja pernah ngasih ke seseorang, iya bisa jadi memang penyalahgunaan. Nah, itu Ya, perlu kita melakukan investigasi dulu Karina ya, ya lebih lanjutnya. betul. Karena kadang-kadang kejadiannya gini Karina, ternyata dia didaftarkan istrinya diam-diam Itu misalnya. pernah kejadian juga, Itu kejadian. ada laporan juga gitu Dia, Mas. loh saya ini mau daftar kok saya nggak bisa gini-gini, kok saya udah daftar. Ternyata istrinya sudah mendaftarkan, makanya istri-istri atau suami-suami dia daftarkan diam-diam. Jangan menggunakan KTP pasangan diam-diam ya, walaupun serumah makan bareng, pokok jangan lapor aja. Kalau nggak ada keterbukaan lah gitu kan. Keterbukaan nggak? Saya pinjem loh, atau Kamu aku daftarin ya, jadilah berpartner kuliah gitu. Ayo aktif, temenmu kan banyak kan gitu ya. ya ayo join Misalnya, bisnis bareng gitu ya. yes, Positifnya. itu satu bisa begitu. Yang kedua kayak Kayuni tadi memang disalahgunakan karena pernah ngasih KTP. Atau ketiga dia pernah ditawarkan dan dia sebenarnya males ragu-ragu, tapi gak enak nih orang ngejar mulu, aku kasih deh KTP-nya walaupun ya udah deh nih. Terus habis itu dia nggak pernah terinform atau nggak pernah terlibat sampai akhirnya dia mau mendaftarkan diri kok nggak bisa. Nah kita biasa minta nih ke enrollernya. Enrollernya. Ini kok kamu bisa daftarin orang ini gitu kan. Jadi investigasi dilakukan Yes. di sini Karina. Jadi Minta bukti chat, mana bukti chatnya kalau memang kamu pernah chat-chatan dan orang itu setuju gitu ya. Dan tiga hal ini, investigasi ini memang harus dilakukan dan akhirnya kita baru bisa mutusin. kan cukup panjang juga. Cukup panjang gitu sih Kak. Jadi ya Kak Rena mudah-mudahan menjawab. Selanjutnya ada lagi nggak yang bertanya? Tidak ya. Nah sekarang pertanyaan nomor 2. Ini udah jelas ya, berarti harus level 1 dan 2 dan Ya. dia dianggap duplikat kan karena di luar organisasinya. Nah ini paling Oke. nih. Ya. Ini kisah nyata sih ini. Jadi ini gini, suami istri nih, kebetulan istrinya sudah jadi brand partner. Dia jalan-jalan lah, terus dia tiba-tiba ada essential boost-nya teman kita nih brand partner. Terus Ya. si istri, gila ya, ada PEP lagi nih, kan kita hanya boleh dapat PEP sekali nih seumur hidup, ya kan? Terus dia, aku kangen lu sama oil-oil PEP ini gitu kan, soalnya banyak manfaatnya dan sebagainya, dan dapat diffusernya pula, ya kan? Dan pas lagi promo lagi misalnya, terus dia akhirnya kepikiran, aku daftarin aja kamu ya, bilang ke suaminya. Nah, padahal kan yang pengelola apakah ya. essential boot atau pas lagi essential D atau apapun itu kan adalah belum tentu teman organisasinya kan. Benar. Jadi udah di organisasi berbeda lah, didaftarkanlah si suami untuk demi mendapatkan PEP. Nah, ini kan juga berarti apakah termasuk duplicate account atau tidak? Alasannya apa? Coba mau tahu? Kayaknya sih paham sih. Satu kok sampai berpuluh-puluh episode. Iya kan, Diana. Ayo, ayo kasus nomor 2 ini duplicate account apa enggak? Nah, kalau aku tuh nggak tahu. Siapa yang nggak tahu nih Kalian siapa yang nggak tahu suaminya atau istrinya? Atau yang jaga essential booth-nya? Ada yang setuju sama kali Diana? Ada yang berpendapat berbeda kah? Iya, karena beda organisasi ya. Ya gagal dapat enroll kalau iya. Menjebak ya kak ya. Katanya Karina, apa nih duh? Apakah pengalaman pribadi juga perjuangan buat bingung? Oh, kalian baru sering melakukan essential boot ya? Oh ya, ini para teman-teman terima kasih ya yang sudah rajin bikin essential booth, keren banget dan pastinya mudah-mudahan berguna buat organisasinya teman-teman sekalian. Tapi ya, kalau ada kejadian seperti ini, nah itu yang menjawab benar si Kak Ana sih. Kali Diana yang benar adalah dia termasuk duplicate account. Karena apa kali ini? Oh saya ya Pak. Ya, jadi kan kita udah di awal kan udah diinform ya, di informasi tadi kan, case-nya bahwa kalau suami atau istri harusnya berada di menjadi co-applicant atau di level 1 atau level 2-nya. Sedangkan kalau dari skenario yang kita punya di sini bahwa tadi kan kami bilang nih essential boot-nya yang penyelenggara dari essential boot itu sendiri pasti ditanya nih Bu udah pernah daftar atau belum?
Kita belum tahu nih si ibunya menjawab belum atau sudah, tapi saya di organisasinya yang ini. Mungkin si yang punya Essential Essential Good Book. tahu, oh dia bukan organisasi saya sebenarnya. Nah, Tapi kan istilahnya suaminya kan masih bebas nih sebenarnya, tapi kan hmm, harusnya kita punya knowledge yang ini ya, ya, istilahnya punya informasi knowledge dan integritas. integritas gitu ya. Bahwa oh kalau misalnya ditanya dan si ibunya menjawab, oh saya sudah pernah memang member yang living saat ini dan berada di kaki ini misalnya atau upline ini. Pada saat si Essential Good timnya tadi bilang, oh itu seharusnya ibu atau si bapak harusnya mendaftarkan di bawah ibu nih, nggak bisa daftarin di kita gitu Ya. kan ya. Jadi kalau ibu mau, ibu tetap bisa mendaftarkan suaminya ibu, tapi di bawahnya ibu, bukan di bawahnya kita, Benar. kita gitu kan ya. Ya, dan berarti dengan berat hati si pemilik Essential Booth akan bilang, ya Cicip-cicip oil aja bu di sini bu. nggak usah daftar di kita dulu ya gitu. Iya, Dalam tapi hati kayak kak ini bilang ke Riana, "Aduh, sayang banget nih gitu." Terus, tapi kenapa Yun? aku sih enggak oh. Apa nih kata Rina ya? Dia nggak bingung deh, Nggak ada bingung pejuang ya. beneran. Oke, jadi pastiin teman-teman walaupun memang dia tidak menjadi anggotanya kita atau brand partnernya kita, paling enggak kita sudah memberikan integritas kita yang baik gitu ya, memberikan informasi pengetahuan kepada si ibu bahwa oh harus ternyata memang kalau untuk suami istri tidak boleh di luar organisasi yang saat ini saya punya gitu. Betul. Ya, jadi eh, nggak apa-apa kan kita istilahnya kan satu keluarga yang living juga sebenarnya gitu ya kakak-kakak ya. Kita Jadi satu walaupun keluarga memang belum yang jadi brand living. partner, paling enggak kakak sudah berbuat kebaikan lah. Nah, ini pertanyaan bagus banget dari Kak Ana nih. Kalau anak ya sudah 18 tahun ke atas, ini anak sendiri nih ya, Ya, dan satu rumah dengan ibu, apakah termasuk duplicate account? Jadi si anak ini juga mendaftar sebagai brand partner, ya maksudnya kan? gitu ya Bu ya. Ya, jadi ada si ibu adalah brand partner yang living, si anak brand partner yang living, tinggal di satu rumah yang sama. Alamat yang sama pada pengirimannya ya, Alamat ataupun KTP pengirimannya yang sama sama, gitu jadi ya. paling kita curigai dulu, kenapa nih gitu. Tapi kan Tapi sekarang enggak gini, si siapa namanya anak ini apakah ada di bawahnya si ibu atau di bawah organisasi lain? Katakan kalau di bawah ibu berarti ibunya keren. Udah bener, dia bisa melihat bahwa oh mungkin anaknya punya bakat bisnis sekali, mungkin dia sudah mau aku ajarkan untuk mandiri dari usia muda. Silakan boleh lo udah 18 tahun didaftarkan di satu rumah yang sama, itu bukan duplicate account. Itu Dan ada. pasti kita pastiin juga bahwa si anak memang adalah yang mengelola akunnya sendiri. Yes. Jadi tidak dikelola oleh sang Sama ibu. ibu, jangan hanya dipinjam KTP-nya, anaknya Benar memang sekali. harus paham dan mau melakukan Iya. hal itu. Kalau kita misalnya ada melakukan konfirmasi atau verifikasi dan kita bertanya, beliau mengetahuinya atau si anak mengetahui apa yang pertanyaan kita, maksudnya tahu tentang organisasi yang living, tahu produk yang living. Oke, cuman kalau si anak ternyata, dia kok di organisasi lain, bukan di organisasi ibunya. Tapi mengingat si anak sudah 18 tahun dan cukup dewasa untuk memutuskan, mungkin dia lebih tertarik ikut organisasi temennya yang sama-sama Gen Z gitu ya, daripada ibunya yang Gen X misalnya. Di rumah suka berantem nih kayaknya ibu anak. Iya, Itu tetap kita anggap sebagai bukan duplicate account. Cuman alangkah sayangnya kenapa ibu itu tidak bisa menjangkau orang inner circle-nya, orang Inner circle. terdekatnya, ya kan? Jadi kalau ibu-ibu di sini atau bapak yang punya putra-putri yang sudah 18 tahun dan punya ketertarikan untuk menjalankan bisnis di yang livingnya, Yes. monggo loh silakan didaftarkan, nggak usah ragu-ragu walaupun tinggal serumah. Gitu sih. Ya, Kak, Semoga cukup menjawab ya jelas Kak Ana ya. Terus untuk kasus ketiga, Oke, misalnya nih seorang brand partner yang ternyata memiliki 2 KTP bagaimana yang caranya? berbeda tapi dengan nama yang sama ya Papi. Bisa emang. Kayaknya kalau misalnya orang kali ya seharusnya nggak bisa, cuman mungkin Seharusnya nggak bisa, cuman kayaknya ada glitch di misalnya pemerintahan gitu kita ya, kan. bisa jadi Karena gitu ya. ada kejadiannya. Ada kejadiannya mungkin ya. Tapi ini ada studi kasus lah yang pastinya ya. Kemudian mendaftarkan diri sebagai brand partner yang living. Oke, dia sudah mendaftarkan diri dengan KTP 1 KTP yang ditinggal di kota Malang. Malang misalnya. Itu kasihan kota Malang ya, Bapak ya. Malang ya. Kemudian 3 bulan kemudian mendapatkan kembali menjadi brand partner nih. Papi misalnya kan punya 2 KTP nih misalnya.
udah Di daftarin Jakarta lagi nih yang Jakarta, satunya. yang satu lagi daftar juga nih 3 bulan atau mungkin lebih dari itu 6 bulan gitu, 6 bulan kemudian mau daftar lagi nih dengan KTP yang lain tapi dengan nama yang sama. Oke, ini termasuk duplicate account atau tidak? Ayo. Ya, selalu yang terdepan nih kalau Diana. Ya, duplicate account. Kata Selangkah lebih maju loh langkah dia. lebih maju. Kayaknya aku belum selesai ada tanda tanyanya loh. Tiba-tiba dia sudah bilang ya duplicate katanya. Terima kasih Bolivia. Benar-benar, benar banget. Ini adalah duplicate. Jadi memang kadang-kadang orang tuh ada punya dua KTP. Saya juga masih bingung. Dia misalnya dia pindahan nih, dia punya KTP dulunya di kota sebelumnya. Begitu dia pindah ke kota lain, dia bikin lagi kan di RT RW-nya. Nah dia punya tuh dua KTP itu dan dia mendaftarkan dua-duanya. Walaupun itu satu kaki, misalnya dia sebagai KTP Jakarta, di bawahnya dia sebagai KTP Malang, tetap itu duplicate, ya kan? Apalagi kalau dia beda organisasi, tambah-tambah lagi itu duplicate. Ya pokoknya apapun yang dikeluarkan oleh satu orang, dua akun yang berbeda itu adalah duplicate account. Oke, apa? Oke, ini mungkin hampir sama kasusnya seperti yang diinformasi sama Kak Ana tadi, ditanyain sama Kak Ana ya. Jadi ada kakak beradik nih, namanya Murni dan Bella, mendaftarkan diri sebagai brand partner pada organisasi yang berbeda. Namun ya karena di KTP-nya merupakan dari satu kakak yang sama gitu ya Papi ya. Jadi otomatis kan dan juga mungkin mereka bekerja di kota dan tinggal di kosan yang sama, otomatis kan alamat pengirimannya akan sama. Nah, kalau menurut kakak-kakak sekalian di sini, apakah ini termasuk duplicate account? Karena pasti bisa jawab lah ini. Ya, Ya, duplicate account kata kali dia. kenapa Kak Liliana yang ini duplicate account? Enggak, kalau Kak Ana. Jadi, karena ini soalnya kasus yang ada tadi nih. Iya, Ya, kita jawab saja. Benar, Kak Ana. saya bilang boleh beda organisasi. Boleh. Boleh. Kakak beradik nih, dia mendaftarkan diri menjadi brand partner pada organisasi yang berbeda. Misalnya, saya sama Yuni ini kakak beradik. Terus, Yuni punya teman-temannya sendiri dong. Saya punya teman-teman saya sendiri dong. Terus saya diajakin teman saya, Yuni diajakin temannya. Organisasi berbeda. Itu bisa terjadi kan? Dia kakak adik tapi organisasi berbeda dan tinggal di satu kos-kosan. Dia tidak termasuk duplicate account. Karena kita menganggap dia sah sebagai individu 18 tahun yang memang sudah tahu memilih mana yang terbaik buat jalan hidupnya dia. Jadi ya udah fine. Oke, dia bukan duplicate account. Gitu. Ya? Oke, udah benar kok karena jangan ragu. Ya, benar. Kemudian kelima, ini banyak sekali pertanyaan kau ini, Yudita Rida. Irianto maksudnya ya, Irian nih. Ini saya namanya Irian loh di sini buatnya Bapak ya. Irian mendapatkan 20 anggota baru di bawahnya dan semua alamat kirim pada akun merupakan alamat dari Irian. Oh. Dan semua paket PEP atau ini paket starter kit ya teman-teman, Premium Experience Package dikirimkan ke alamat kirim Irian gitu ya. Apakah ini diindikasikan, bisa kita indikasikan sebagai duplicate account? Diindikasikan. Ayo, bisa nggak? Yes. Yes. In Selalu English, terdepan. yes, selalu terdepan. Alasannya Kak, boleh tahu nggak? Dari pendapatnya Kak Lidiana, kenapa ini termasuk terindikasi sebagai duplicate account? Atau mungkin Kak Rina? Kak Ana. Kak Ana? Tadi kayaknya ini kayaknya janjian bisa kakak adik loh. Kak Lidiana, Kak Ana, Kak Riena. Oh, Ya kan? satu ini. Ada AA-nya maksudnya. Ada nana-nananya semua loh. Kak ini Kak Pak Femi ya? Femi, ada Kak Siti, Kak Firna. Nah, Kak Firna nih, saudaraan juga. Apa? Kak Lidiana, Kak Ana, Firna. Kolek KTP. Oke, jadi ini juga jawabannya bisa ini sih Kak Lidiana. Indikasi benar. Jadi kita bisa mengindikasikan sebagai duplicate account karena kita melihat kenapa 20 orang di bawahnya ini kita cek alamat kirimnya kok ke rumahnya dia semua ya. Ada nggak sih 20 orang ini? Kan gitu. Nah ini bisa masuk indikasi duplicate account di mana kita pasti akan ada investigasi lebih lanjut. Ya kan ke 20 orang ini. Verifikasi dan konfirmasi nantinya dilakukan sama tim kondak lebih lanjut. Benar jadi sekali. kalau dibilang indikasi, ya bisa jadi terindikasi. Tergantung nanti
Apa Dari- jawabannya? Benar, dari hasil investigasi yang kita lakukan atau verifikasi yang kita lakukan, nah ini merujuk, oh ini benar sebagai terbukti gitu atau nggak terbukti. Yes. Yang penting 20 orang ini kita maunya adalah memang orang benar yang memang tahu bahwa dia mendaftarkan dirinya di Young Living atas kemauan sendiri dan mengelola akunnya sendiri. Seperti itu. Thank you Kak Oke. Lidiana. Oke. Apakah Kak Lidiana bisa menjawab? Caleb. Caleb sudah pernah menjadi brand partner. Menjadi ya. Sudah pernah menjadi brand partner. Ah. Namun akunnya menjadi non-aktif karena Caleb tidak melakukan Sayang pembelanjaan sekali, selama Caleb. 12 bulan berturut-turut. Lalu si Caleb ini mendaftarkan diri kembali nih menjadi brand partner baru. Brand partner baru. Brand partner baru gitu ya. Dan memodifikasi data dalam pendaftaran barunya. Apakah ini diidentifikasi sebagai duplicate account? Dan apa yang seharusnya dilakukan oleh Caleb? Coba, siapakah yang terdepan kali ini? Kamu menutupi lo itu. Kamu tidak tahu lo, dia jawab belum. Wah, dia langsung ngasih solusi. Kak Femi jawab tuh, ya duplicate account. Yes, benar. Harusnya reaktivasi. Ini jawaban Kak Femi dan Kak Lidiana dan Kak Ferni ini langsung ini ya, langsung menjawab kedua pertanyaan ya. Jadi benar sekali bahwa si Caleb ini dia duplicate account karena dia mendaftarkan kembali menjadi brand partner baru, gitu ya. Terus dia memodifikasi data. Kenapa dia memodifikasi data? Karena begitu dia masukin nomor KTP, teng-tong. Ya, sistem kita akan ngeblok. Maksudnya ada informasi yang terlihat gitu ya di layarnya dia bahwa mungkin KTP tidak sudah pernah terdaftar misalnya. Nah, mungkin kurangnya informasi mungkin di awal pada saat si Caleb menjadi brand partner, dia tidak mengetahui adanya proses reaktivasi yang bisa dilakukan kalau memang akunnya sudah menjadi non-aktif. Nah, alhasil ya bisa tadi mengakali atau memodifikasi datanya yang sudah ada. Nah, ini yang kita memang mau encourage atau mau ngasih tahu ke kakak-kakak sekalian bahwa pada saat ada prospek atau brand partner baru yang teman-teman daftarkan di bawahnya teman-teman, pastikan mereka juga tahu tentang informasi kamu hanya boleh punya satu nomor ID atau brand partner di Young Living. Jika memang kamu tidak melakukan pembelanjaan selama 12 bulan berturut-turut, jangan daftar lagi, tapi langsung hubungin aja member service-nya Young Living atau hubungin saya atau hubungi conduct team, bilang saya mau mengaktifkan kembali loh akun nomor saya sekian-sekian gitu ya. Jadi tidak perlu mendaftarkan nomor baru gitu ya. Benar, berarti si reaktivasi inilah jawabannya gitu ya. Yes, benar. Itu verifikasi benar ini Kak Femi. Harusnya dia menginfo kalau pernah memakai atau jadi member ya, sehingga BP bisa mengecek ke 100 untuk KTP tersebut. Nah, itulah yang kemudian kadang-kadang kau walaupun mungkin tidak tahu ada proses reaktivasi, tapi begitu ada, apalagi ini kan dia mungkin punya upline baru nih, gitu ya. Seharusnya begitu dia terinformasi bahwa tidak nomor KTP sudah digunakan, bukan kemudian takalin aja yuk. Karena mengakali KTP itu juga menjadi salah. Karena nanti ke depan-depannya apapun itu kalau ada challenge dan sebagainya dan nomor KTP-nya tidak klop, itu akan menjadi pertanyaan. Karena pasti akan ada audit di setiap kayak pas NRE ataupun challenge itu pasti ada audit ketika orang tersebut mencapai suatu challenge, pasti akan diaudit. Kenapa begini, kok KTP-nya beda, kok itu begini, dan sebagainya. Jadi pastikan memang lakukan hal yang sesuai jalurnya aja. Terakhir nih. Oke, nih pertanyaannya adalah Rida memiliki sepupu bernama Tari, Rida, di mana mereka berada dalam satu organisasi sama, namun beda upline. Oke. Nah, si Tari ingin melakukan proses perpindahan sponsor yang tadi ya, tapi dilarang nih oleh upline-nya. Dan dia juga sudah tidak pernah belanja selama lebih dari 12 bulan. Akhirnya setelah akunnya diterminasi, dia mendaftarkan akun baru atas nama suaminya. Apakah ini disebut duplicate account dan alasannya kenapa? Mendaftarkan akun suaminya di organisasi yang berbeda. Ya. Setelah dia diterminasi. Aduh, aku bingung. Apa ya ini kira-kira Kak Feni?
Apakah ini pernah jebakan? Rida punya sepupu namanya Tari nih, 2 orang nih. Dia dalam satu organisasi nih, atasnya ada nih kan. Tapi kemudian beda upline. Ya, tadi Sister ini line lah kali melakukan itu ya. proses perpindahan. Maksudnya dia mau proses pindah sponsor di bawahnya si Rida. Beda. Oh, Tari ini pengen pindah ke Rida, cuman di atasnya Tari bilang, nggak boleh, enak aja. Akhirnya dia jadi nggak aktif nih Tari. Lewat 12 bulan kan drop nih akunnya. Dia daftarin suaminya tuh di bawahnya si Rida. Ya kan? Mm-mm. Nah, ini atas nama suaminya. Ini duplicate account nggak? Enggak ya, kan udah nggak aktif. Oke. Tidak duplicate kan sudah inaktif. Oke, duplicate. Yang mana nih? Kak Ana? Duplicate akhirnya kali keluar loh di Edu Games lo. Aku tak tahu nih. Kalau kita baca sekali lagi ya Kak ya. Benar, Rida memiliki 10 penamar tari. Mereka berada dalam satu organisasi yang sama namun beda upline. Tari melakukan proses perpindahan sponsor tapi dilarang oleh upline-nya dan dia juga sudah tidak pernah berbelanja selama lebih dari 12 bulan. Akhirnya setelah akunnya diterminasi, udah benar ya, Mati nih udah mati si akunnya benar nih drop Kak activity lah. Lidiana sama Kak Femi. Tapi akhirnya aku lagi diaktif, diterminasi, dia mendaftarkan akun baru atas nama suaminya. Oke. Jadi Ini yang ada jebakannya ini mungkin jebakan sih. ini ada jebakannya nih. Tergantung dari kalimat yang digunakan sih. Jadi begini nih ceritanya, dia mendaftarkan akun baru. Jadi yang mendaftarkan itu adalah si Rida, si Tari. Ditarik. Dia mendaftarkan atas nama suaminya. Tapi ini in the matter of perception sih Yun. Nah, iya, iya. Makanya Ya, ada ada jebakannya di sini. jebakannya. Jadi maksudnya dari cerita ini adalah si ibu ini mungkin dia tidak paham kalau 12 bulan itu sudah mati dia bisa daftar, dia daftarinlah akun suaminya, which is itu fine. Tapi kemudian dia kayaknya ini akan pakai akun suaminya itu tapi dia menjalankan deh. Ini Benar. karena ketidaktahuannya dia kan. Kalau hal ini terjadi itu sih duplicate account. Ya, Benar. tapi kalau dia memang suaminya yang, aku mau dong daftar. Oh ya udah, kamu aku daftarin di bawahnya si Rida ya. Nih nomor kamu, silakan kamu jalanin bisnisnya. Aku masih belum deh, nanti nyusul kemudian misalnya. Itu fine, itu tidak menjadi duplicate account. Tapi karena dia mendaftar, dia ini sih, dianya mendaftarkan akun atas nama suaminya, makanya dan dia menjalankan akun tersebut, makanya itu menjadi duplicate account. Benar. Jadi kalau dia mendaftarkan akun baru atas nama suaminya, berarti kan istilahnya mengelola. Kalau dari kalimat ini kita identifikasi bahwa dialah yang akan menjalankan mengelola akun dari akun suaminya. Berarti bukan suaminya sendiri yang mengelola gitu ya. Makanya kita sebut ini tetap sebagai duplicate account di sini. Oke. Yes. Setuju ya? Ya, Benar, ini Bu Ana. Jadi ya kan istri yang jalanin bukan suaminya. Benar. yes, Dalam betul. kategori ini benar. Kecuali kalau dia bilang eh oke, eh, kecuali dia bilang dia suaminya mendaftarkan. Nah, beda. Kalau dia kan dia yang mendaftarkan akun baru. Kalau ini kan mungkin kalimatnya memang agak agak rancu ya. Jadi memang Karena kena. tujuan kamu menjebak kan, kita paham. Ya, paham. Nah, Kalau tips kakak adik masih boleh ya? Boleh apa nih Kak Femi? kakak adik Boleh masih lebih boleh apa? Kakak adik boleh terdaftar dua akun yang di berbeda 2 akun yang berbeda atau boleh, organisasi yang beda boleh. di 2 organisasi yang berbeda boleh, asal memang yang melakukan adalah masing-masing individu tersebut. Iya, tidak dikelola oleh salah satunya ya. Ya. Nggak jelas ya Kak Femi. Oke, ini kita punya tips juga nih terhindar dari duplicate account ya Papi ya. Yang pertama nih, ketika mendaftarkan brand partner baru dan timbul keraguan terkait dengan keanggotaan si tadi temannya itu yang mau didaftarkan, kakak-kakak boleh langsung hubungin aja dulu tim member service yang living, tim sales atau tim conduct-nya untuk melihat kepastian nih, gitu ya. Jadi ini ngacu ke bawah sih sebenarnya, Pi, ragu mungkin misalnya tadi ya, kok pada saat daftar KTP-nya kok ditolak sih sama sistem gitu misalnya. Nah ini melanjut ke bawah, berarti kita asumsikan berarti si prospek tersebut sudah pernah terdaftar nih menjadi member yang living. Berarti teman-teman boleh langsung cross check nih ke member service-nya yang living atau tim conduct, kasih email ke kita, lampirkan KTP-nya kalau memang dia masih punya mungkin
alamat email yang dia ada, kita juga bisa recheck dari situ nantinya. Nanti kita akan lihat, oh ternyata memang benar nih beliaunya pernah terdaftar yang living atau enggaknya. Jadi lebih pasti gitu ya. Jadi kalau memang sudah dicek dan statusnya memang, oh ternyata sudah tidak aktif, silakan reaktivasi. reaktivasi. Oh masih aktif, silakan Jangan informasikan didasarkan, ke orang tersebut bahwa masih aktif, dan untuk kalau masih mau ya silakan aktif kembali di nomor itu gitu. ya, jadi tidak pindah-pindah nomor ID-nya ya, tidak. Betul. Kemudian kita harus memahami peraturan yang berlaku baik di yang living ataupun secara kenegaraan atau pemerintah, dan juga secara berkala menginformasikan dan mengingatkan kepada tim. Jadi tetap mengedukasi timnya juga, menduplikasi juga kepada tim, biar kita juga terhindar dari ini pelanggaran duplikat. Oke. Akhirnya adalah nih, jikalau kita mengenrol brand panel baru, pastikan kita menginformasikan nomor ID-nya si prospek kita tadi ya, dan ajak si enrollee kita yang baru atau brand partner kita baru nih ngecek, mungkin join di training-trainingnya yang living, atau mungkin boleh ngunjungin YouTube-nya yang living, atau masuk ke misalnya Instagram yang living. Kita punya juga yang living education ya Pak ya, untuk tahu informasi ya mana peraturannya yang living, kemudian update informasi tentang yang livingnya. Kemudian kalau memang didaftarkan sama upline ya teman-teman boleh lakukan proses pergantian PIN dan password secara rutin. Jadi kita mengencourage teman-teman tidak memberitahukan, menginformasikan baik PIN maupun password itu kepada orang lain. Jadi di-keep untuk diri sendiri. Jadi tidak, maksudnya tidak, itu juga menghindari kita satu, agar akun kita tidak disalahgunakan oleh orang lain. Benar. Ya, tadi terakhirnya duplikasikan dan edukasikan kepada tim. Jadi yang diduplikasi itu adalah edukasi, cara kerja, hal-hal positif, tapi bukan akun. Ya. Benar. Jangan duplikasikan akun. Yes. Ya teman-teman, jadi memang duplicate account ini sesuatu yang sering kita bicarakan, karena memang masih sampai saat ini ada saja yang melakukan duplicate account, entah disengaja atau tidak disengaja gitu ya, tanpa sepengetahuannya atau sepengetahuannya. Nah, bagi teman-teman sekarang yang hadir dan sudah tahu, mohon dapat ingat-ingat dan disampaikan, diteruskan ke timnya masing-masing sehingga paham duplicate account itu seperti apa dan boleh kok nggak sih, dan ternyata ada loh corrective actionnya, yaitu dengan menterminasi akun yang terbaru. Kan sayang kalau ternyata akun yang terbaru malah yang aktif, ya kan, jadinya waduh gila silvernya udah 2 kali nih, sekali lagi gue pergi, mohon maaf ya gitu, kamu nih duplicate akunnya kan gitu ya. Nah mendingan makanya dari awal kita pahami peraturan dan kita secara jujur mengelola akun kita, dan integritas itu adalah yang utama yang kita pegang. Itu modal utama kita sih di dalam menjalankan apapun di dunia ini ya. Hanya di direct selling aja ya Pak. Yes. Kali ini ada lagi mau disampaikan? Tidak ada, kita hanya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih bertahan dari awal sampai akhir training kita kali ini. Kita boleh stop.